Ada banyak aliran diet telur yang bisa Anda lakukan, tapi di video kali ini saya akan beritahu Anda aliran diet telur yang paling efektif untuk nurunin berat badan dan Anda berpotensi turun 3-5 kilo hanya dalam waktu 5 hari saja. Penasaran kan diet telur yang seperti apa? Jadi tonton videonya sampai selesai. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi. Saya Dika Mahendra dari dietmentoring.com. Di channel ini saya berbagi banyak informasi tentang cara nurunin berat badan atau ngecilin perut buncit dan semuanya bisa Anda praktekkan secara mandiri. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan pendampingan intensif agar bisa berhasil turun berat badan 3-9 kilo dalam waktu 30 hari saja, silahkan Anda bergabung di kelas dietmentoring.com. Buka websitenya dietmentoring.com dan silahkan bergabung. Sahabat sekalian, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa salah satu kunci untuk berhasil melakukan diet telur adalah Anda paham konsepnya. Mulai dari definisi dari diet telur itu apa, kemudian goal atau tujuan yang ingin dicapai itu apa, dan kemudian jenis-jenisnya yang bisa dipilih itu yang seperti apa sih. Dan tentu saya akan kasih tahu kepada Anda aliran diet telur atau jenis diet telur yang paling efektif untuk mengurangi lemak badan Anda. Karena ini sudah saya coba, sudah dilakukan oleh puluhan orang atau bahkan ratusan orang dan mereka berhasil turun rata-rata 3-5 kilo dalam waktu 5 hari saja. Dan pertama yang akan kita bahas tentu saja adalah definisi diet telur. Atau diet telur itu sebenarnya diet apa sih? Ini teman-teman, pada saat kita ngomongin diet, maka diet itu sebenarnya adalah pengaturan makronutrisi. Makronutrisi itu kandungan gizi yang ada di dalam makanan yang dibutuhkan dalam jumlah besar karena akan digunakan sebagai sumber bahan bakar atau sumber energi. Makronutrisi itu terdiri dari karbohidrat, kemudian terdiri dari protein dan juga lemak. Cuma 3 ini saja yang bisa diubah jadi energi. Jadi diet apapun alirannya, mau tinggi lemak, rendah karbohidrat atau tinggi karbohidrat dan rendah lemak, pasti mengatur makronutrisi. Yang diatur pasti lemaknya tinggi atau rendah, karbonya tinggi atau rendah. Itu saja. Dalam konteks diet telur juga akan ngomongin tentang nutrisinya gitu. Tapi karena diet telur berarti nutrisinya itu diambil dari telur. Telur itu nutrisinya apa aja sih? Apakah telur mengandung karbohidrat? Jawabannya enggak. Apakah telur mengandung protein? Ya. Apakah telur mengandung lemak? Jawabannya adalah ya. Nah, berdasarkan dua penjelasan tersebut, maka bisa disimpulkan diet telur adalah diet yang makronutrisinya protein dan lemak. Asalnya dari telur. Itu harus jelas dulu sejak awal. Kedua, apa sih yang ingin dicapai atau goal yang mau dilakukan pada saat melakukan diet telur? Apakah karena pengen nurunin berat badan? Jawabannya belum tentu. Begini teman-teman, pada saat kita ngomongin berat badan, itu kan berarti ngomongin angka-angka yang ada di dalam timbangan waktu kita menimbang. Nah, pada saat kita menimbang berat badan, di situ keluar angka. Tapi angka-angka itu dia mewakili yang namanya tulang, dia mewakili yang namanya cairan, dia mewakili yang namanya otot, dia mewakili yang namanya lemak. Itulah yang disebut sebagai body composition. Jadi tubuh kita itu tersusun atas tulang, cairan, otot, dan juga lemak. Jadi angka-angka di dalam timbangan itu dipengaruhi oleh 4 hal ini. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mau melakukan diet telur itu untuk mengurangi tulang Anda? Tentu enggak. Apakah Anda mau melakukan diet telur agar cairan Anda berkurang? Juga enggak. Kalau ngurangin cairan mah gampang, lari doang, siang-siang pakai jaket parasut, pasti cairannya keluar semua. Atau Anda bisa sauna, nanti cairannya keluar semua. Berat badannya pasti turun, tapi setelah minum akan balik lagi. Dan saya yakin bukan seperti itu yang ingin Anda inginkan. Atau Anda ingin melakukan diet telur karena ingin mengurangi otot Anda? Jawabannya juga enggak. Nah, jawabannya pasti Anda kepingin mengurangi lemak badan kan? Yes, Anda pasti pengen mengurangi lemak badan.
Jadi goal atau tujuan dari Anda melakukan diet telur tentu saja akan mengurangi lemak badan. Jadi kalau ditimbang turun 5 kilo tapi yang turun itu bukan lemaknya, itu bukan tujuan Anda. Mending turun 3 kilo, yang berkurang itu adalah lemaknya. Jadi nggak masalah dengan angka di timbangan nanti turunnya berapa kilo, tapi lihat lingkar pinggangnya berkurang enggak, tapi lihat apakah celananya yang sempit jadi enak dipakai atau enggak. Itu yang lebih penting. Nah, untuk mengurangi lemak badan, kita harus ngerti lemak badan itu sebenarnya apa sih? Ya, lemak badan itu disebut trigliserid. Nah, trigliserid ini tersusun atas gliserol dan kemudian free fatty acid atau asam lemak. Jadi lemak badan kita itu terdiri dari gliserol sebanyak 10% dan kemudian free fatty acid sebanyak 90%. Yang mau dibakar itu gliserolnya atau free fatty acidnya. Ini harus dipilih. Kalau Anda membakar gliserolnya, free fatty acidnya nggak akan kebakar. Tetapi kalau Anda ngebakar asam lemaknya atau free fatty acidnya, gliserolnya juga akan terbakar. Kalau Anda memilih pembakaran gliserol, itu artinya penurunan berat badan atau penurunan lemak badan Anda nggak akan signifikan karena cuma ngebakar gliserolnya doang yang cuma 10%. Tapi kalau Anda memilih yang membakar free fatty acid, penurunan lemak badannya nanti akan lebih optimal. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, jenis diet telur yang bisa dipilih itu yang seperti apa sih, Mas Dika? Karena kita ngelihat ada orang yang diet telurnya itu ditambahkan nasi, ada yang ditambahkan roti, ada yang ditambahkan sayur-sayuran, ditambahkan buah-buahan, meskipun jumlahnya sedikit. Dan ada juga yang pure hanya makan telur doang, nggak pakai nasi, nggak pakai mie, dan lain sebagainya. Saya beritahu kepada Anda, ada 2 jenis diet telur yang bisa Anda pilih. Pertama adalah diet telur glikolisis. Dicatat ya, diet telur glikolisis ini adalah diet telur yang masih menggunakan gula atau yang masih menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Karena itu, waktu melakukan diet telur, dia masih memperbolehkan mengkonsumsi makanan yang mengandung gula atau glukosa. Contohnya, masih menambahkan nasi, masih menambahkan mie, masih menambahkan roti, meskipun hanya sedikit. Dan itu nggak salah juga. Karena apa? Karena dia menganut aliran glikolisis. Artinya tetap gula yang dijadikan sumber bahan bakar. Apakah ini efektif? Jawabannya adalah ingat, kalau Anda menggunakan gula sebagai sumber bahan bakar, lemak badan itu yang bisa diubah jadi gula tuh berapa banyak? Yang bisa diubah jadi gula hanya gliserol. Kalau Anda membakar gliserol itu bisa diubah jadi gula sebagai sumber bahan bakar. Tetapi free fatty acid itu nggak bisa diubah jadi gula. Jadi kalau Anda memilih membakar gliserol, maka pilihlah diet telur yang glikolisis. Ya, gliserol Anda akan berkurang, tetapi berat badannya atau lemak badannya nggak akan susut terlalu banyak. Karena apa? Gliserol cuma 10%. Sekarang jenis diet telur yang kedua yaitu diet telur beta oksidasi. Dicatat ya, berbeda dari glikolisis, beta oksidasi itu dia nggak menjadikan gula sebagai sumber bahan bakar utama. Yang dijadikan sumber bahan bakar adalah pemecahan lemak badan dari asam lemak. Jadi asam lemak akan dipecah dan kemudian akan di beta oksidasi menjadi senyawa yang namanya asetoasetat dan beta hidroksibutirat. Ini nggak perlu dihafalkan, intinya free fatty acid akan diubah jadi energi untuk otak dan untuk sel. Sementara sel-sel yang harus menggunakan gula sebagai sumber bahan bakar seperti sel darah merah, dia akan menggunakan gliserolnya. Karena itu penurunan berat badan atau penurunan lemak badan yang akan Anda rasakan itu lebih besar, lebih efektif, dan lebih powerful dibanding kalau menggunakan diet telur yang aliran glikolisis. Tapi saran saya jangan segera praktek ya, karena ini baru video tentang konsep dari diet telur. Ini baru video yang membahas tentang goalnya dan jenis-jenis diet telur yang bisa dipilih. Di video berikutnya saya akan terangkan apa aja sih manfaat dari melakukan diet telur. Karena manfaatnya itu nggak cuma nurunin berat badan doang. Ada banyak sekali manfaat-manfaat lainnya. Dan ada juga efek-efek negatif yang mungkin akan Anda alami.
Jadi pastikan tunggu video berikutnya yang akan saya posting di channel ini.